Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian, selamat pagi. Terima kasih sudah klik video ini. Sekarang channel Farming Day akan membahas soal panduan budidaya labu beternak agar menghasilkan puluhan juta rupiah. Ingin tahu selengkapnya? Oke, jangan skip dulu, silakan lanjutkan menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau dirasa sangat bermanfaat, silahkan untuk share yang sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, yang paling penting dari rangkaian budidaya labu beternak agar menghasilkan puluhan juta rupiah adalah soal pangsa pasar ya. Pangsa pasar. Jadi Anda sudah harus mulai mencari-cari pasarnya, dan Anda sudah punya referensi terbaik paling akurat berapa kebutuhan pasar terhadap labu madu ya. Cerita orang yang sudah bergelut di labu madu ini bahwa pangsa pasarnya sangat terbuka lebar karena sangat sedikit juga petani yang menanam labu madu. Maka dengan demikian Anda tidak boleh berkecil hati, silahkan untuk terus explore. Banyak sekali grup penanaman labu madu di berbagai media. Anda bisa juga kontak mereka mengenai pasar. Ya, kalau sudah Anda dapatkan langsung tancap gas, tidak perlu ragu karena kami memberikan estimasi pasar yang masih sangat luas ya. Kemudian kita akan mulai. Yang pertama adalah hal paling utama dalam budidaya labu madu adalah olah lahan harus terbaik. Sekali lagi, olah lahan harus terbaik. Yang dimaksudkan adalah yang pertama, Anda harus lebih banyak memasukkan bahan organik ke lahan. Saya memberikan ini karena beberapa waktu yang lalu kami menanam labu madu dengan bahan organik yang cukup ya, dan sangat banyak ya. Terbukti hasilnya sangat memuaskan. Nah, ini adalah kebunnya Pak Supriyadi menggunakan bahan organik yang melimpah sehingga terlihat mulus buahnya. Ya, ini adalah rahasia organik ya. Kemudian yang kedua adalah pengairan. Ya, Anda harus berfokus pada pengairan karena labu madu ini adalah pohon yang sangat singkat pertumbuhannya, hanya 3 bulan setelah itu mati ya. Maka selama pertumbuhannya ini Anda harus fokuskan diri Anda untuk memberikan pengairan yang cukup. Kemudian yang tidak kalah penting adalah peninggian bedengan, terutama di lahan pesawahan, kecuali kalau Anda berada di dataran yang kering, maka tidak perlu ditinggikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah mulsa, selain untuk mengendalikan hama penyakit, juga agar lahan terus terjaga kelembabannya. Juga pemberian mulsa ini dirasa sangat vital, terutama pada saat Anda mengusir hama ya. Terutama hal ini mulsa berpengaruh sekali pada pemancaran cahaya, sehingga hama itu cenderung berkurang di bedengan yang diberikan mulsa. Kemudian Anda juga harus fokus pada pembagaran. Jadi kebun, kalau Anda menanam open field, jangan dibiarkan lahan Anda tidak dipagar, harus dipagar. Anda berikan paranet atau insect net di pinggirannya supaya apa? Terbukti ya, dengan menggunakan insect net atau paranet yang rapat, itu jumlah hama penyakit juga sangat minim itu ya. Kemudian selanjutnya adalah persiapan bibit. Nah, ini bibit beternak ini tidak bisa sembarangan ya, harus didatangkan dari Belanda ya. Kita juga harus pesan beberapa waktu sebelumnya. Kemudian yang kedua, dilarang menggunakan bibit F2, karena kalau Anda menggunakan bibit F2 hasilnya tidak akan maksimal.
itu buahnya akan berbeda dengan buah aslinya. Bisa saja berubah bentuknya, ada yang lonjong, bahkan ada yang mengkerut kecil, tuh bahkan ada yang besar tapi dalamnya tidak padat. Makanya gunakan bibit F1 dari hasil lab. Kemudian setelah itu persemaian yang kami gunakan di sini adalah menggunakan jerami ya. Ini menurut saya adalah persemaian yang paling baik. Media semai yang paling baik adalah menggunakan jerami busuk ya. Kemudian perawatannya seperti biasa, pemupukan, pembersihan lahan dan pengendalian hama, kemudian pengairan. Nah, yang terpenting di sini adalah pengairan ya, karena di air ini mengandung mineral ya, dan mineral ini dibutuhkan oleh tanaman untuk memperkuat tubuhnya, memperkuat jaringan-jaringan sel tubuhnya, sehingga kalau ada hama penyakit pun dia bisa bertahan. Kemudian setelah pengairan tercukupi, ini pemupukan. Tentu saja walaupun di air ini banyak mineral yang sangat berguna untuk labu madu, namun harus ditunjang dengan pemupukan yang baik supaya pertumbuhannya semakin bagus ya. Begitu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pembersihan lama. Jangan sampai pembersihan lahan ya. Jangan sampai malas membersihkan lahan. Nah, terbukti di beberapa tempat bahwa pembersihan lahan ini karena tidak intensif ya, ini banyak hama walaupun disemprot dengan pestisida, tapi karena di bawahnya tidak bersih, akhirnya bersembunyi itu hamanya di rumput-rumput yang di bawah pohon itu ya, atau di bedengan gitu. Itu perlu sekali ya untuk membersihkan berkala. Sebaiknya itu dilakukan ya lambat-lambatnya 2 minggu sekali ya. 2 minggu sekali dibersihkan ya. Biasanya malas ya kalau udah banyak kan malas, tapi kalau dicicil nah itu bisa nyaman aja gitu. Selanjutnya adalah menjelang berbunga ya, kita siap-siap harus polinasi, melakukan polinasi, karena kalau tidak dipolinasi ini bisa-bisa tidak terjadi pembuahan yang maksimal, bahkan bunganya rontok gitu. Makanya harus dipolinasi ya, polinasi. Nah, setelah itu ya, setelah usia 50 hari ya, kita tetap harus menyiram full supaya bobotnya, ini kita kan bicara bobot nanti, supaya kalau ketika dipanen memiliki bobot yang bagus ya. Nah, kemudian karena air ini dibutuhkan untuk memuluskan juga tampilannya, itu rasanya nanti. Kemudian tetap berikan pemupukan ya, tapi dengan takaran yang standar itu ya, takaran yang standar. Nah, setelah itu panen ya. Panen tidak boleh dilakukan pada usia muda, sebisa mungkin harus pada usia 90 hari ke atas setelah tanam ya, supaya cukup usia sudah layak panen, sudah layak tampil, sudah layak jual juga gitu. Kemudian ini mengenai istilah panen itu kan nanti dibahas lah mengenai pasca panen di video selanjutnya. Saya akan bicara sedikit tentang pasca panen. Lahan harus dibersihkan, jangan sampai dibiarkan setelah labu dipanen itu dibiarkan. Tidak boleh seperti itu karena akan menjadi sarang hama di situ. Saya harus menekankan ini bahwa pembersihan lahan itu harus dilakukan sedini mungkin setelah panen. Ya, kemudian sisa-sisa pohon yang masih di para-para itu cepat sekali diturunkan ke bawah ya, supaya ladangnya atau lahannya terlihat bersih ya, tidak ada hama. Kemudian untuk segera dipersiapkan untuk tanam labu berikutnya, atau bisa digunakan untuk pembuatan kompos juga boleh, juga dibakar, namun saya kira ini tidak disarankan ya, tidak terlalu direkomendasikan untuk pembakaran. Nah, ini adalah salah satu hal penting di pasca panen. Panennya itu tidak boleh sembarangan, jadi tidak boleh gersak gerusuk sehingga cacat,
mau jatuh. Apalagi kalau kita tujuannya untuk memasukkan hasil budidaya beternak ini ke pasar swalayan di Jakarta atau bahkan diekspor, itu tidak boleh cacat sama sekali ya. Makanya harus dibungkus dengan foam atau fruit cover kalau bisa itu. Namun kalau di sini nggak perlu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.